Hai jemaat Tuhan, jemaat yang luar biasa, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita. Kembali jumpa di Salah Kaprah bersama channel JB3 Home for All. Seperti biasa, Akang Heri akan menemani Anda semua di episode yang ke-11 ini. Kali ini episode yang masih berlanjut daripada episode yang ke-10 mengenai Allah berkehendak, manusia yang menentukan. Saya berharap kita semua akan mendapatkan banyak hal dari diskusi kita di episode yang ke-11 ini. Kali ini masih seperti biasa ditemani oleh narasumber kita, Bapak Yosef Setiadi. Pak Yosef, ya, jumpa lagi Kang. Kita lanjut lagi dengan apa yang kemarin ya, karena betul, panjang sekali, jadi kita lanjutin betul. lagi. Harus ya. Dibagi dua ya. Betul sekali. Oke, baik. Penolakan orang-orang Yahudi atau Israel pada zaman Yesus ya, itu membuktikan nggak sih bahwa bentuk penolakan mereka itu adalah ya mereka menentukan. Ya, Meskipun bukan. Allah berkehendak seluruh dunia termasuk bangsa Israel kalau di di zaman sekarang perjanjian baru, tetapi sebagian orang Israel menolak gitu. Menolak bahkan sampai sekarang. Sampai sekarang banyak sekali yang menolak tentang kekristenan, menolak Injil. Menurut Pak Yosef ini bentuk dari ketetapan mereka. Ya, karena mereka yang menetapkan juga meskipun Allah berkehendak. Bagaimana nih Pak Yosef? Nah, memang kita bisa bingung ya. Karena seolah-olah begini. Kita meletakkan satu dasar yang keliru dulu, yang sulit dicari di dalam Alkitab pembuktiannya. Bahwa Allah ingin seisi dunia selamat. Ya. Ini sebenarnya nggak ada di Alkitab. Ya, itu tuh kita sering kali mengatakan begitu ada kata semua, langsung kita spontan. Yang dimaksud semua adalah seisi dunia. Ya, padahal tidak. Karena apa? Doktrin election atau memilih ini ada terus sepanjang kitab-kitab. Nah, kalau namanya dipilih berarti kan ada yang diabaikan. Mau tidak mau gitu, walaupun kita tidak suka. Ya, kita sih pengennya semua dipilih gitu. Betul. Nah, jadi itu ini harus benar dulu. Memang sih kalau kita pikir Allah ingin semua, ya nanti di situ ada masalah. Oke lah. Kalau kalau tadi dikatakan semua di sini bukan berarti seluruhnya, tapi ada pilihan-pilihan ya. Nah, ya kita ketahui bahwa Israel ini kan umat pilihan Tuhan ya, dari zaman perjanjian lama bahkan sampai sekarang pun juga Israel ini pilihan Tuhan. Nah, tapi faktanya ya kalau kita lihat ya sampai sekarang pun Israel sebagian besar mayoritas masih menolak kekristenan. Nah, betul. Ya, artinya mereka tetap menetapkan, menentukan bahwa mereka akan menolak kehendak Tuhan. Ditarik dari zaman ini zaman modern ini, Israel modern ya. Karena belum selesai. Belum selesai ya. Ini mungkin A berapa nih? Tapi pokoknya A-nya nggak berubah. Betul. Kan belum selesai. Bumi masih ada. Ya. Wahyu itu kan belum terjadi. Ya, langit bumi yang baru. Jadi skenario Tuhan ini masih berlangsung. Masih berjalan, betul. Masih berjalan. Ya. Tapi pokoknya dikatakan oleh Paulus ada satu sisa. Ya. Dan kita tahu bahwa sekarang sedang bergerak cukup aktif. Ya, Injil yang sedang menjangkau mereka. Ya, kita hanya nggak tahu aja karena kita nggak terlibat di situ mungkin ya. Nah, tapi pasti ini sedang bergerak. Begitu. Pasti Tuhan skenarionya masih berlangsung, masih berjalan. Dan dia punya kehendak. Betul. Ya, bagaimanapun juga manusia tidak bisa menghalanginya ya. Betul. Tidak bisa menentang kehendak dia. Betul. Oke. Baik, menarik sekali ya. Jemaat, kita banyak sekali belajarnya dari Pak Yosef hari ini mengenai kehendak Allah dan bagaimana manusia suka nggak suka tetap harus patuh taat dengan kehendaknya. Oke, Pak Yosef. Kesimpulan dari diskusi kita nih, Pak Yosef. Ada yang bisa disampaikan untuk jemaat kita supaya jemaat kita benar-benar dikuatkan dengan diskusi kita hari ini. Silakan, Pak Yosef. Oke. Mungkin kita karena tadi mungkin alirannya barangkali terlalu cepat ya. Nggak apa-apa, kita berhenti di beberapa hal, kita tekanin lagi ya. Nah, pertama mengenai sifat Allah. Ini yang kita harus tetap pegang ya. Berdaulat kita sudah cukup banyak bahas. Hari ini disinggung kemahatahuannya ya. Jadi memang Mazmur 139 dikatakan ya di awal judul perikop dikatakan doa di hadapan Allah yang Maha Tahu.
Ya, jadi penulis Mazmur ini ingin menulis dan supaya semua pembacanya tahu Allah itu Maha tahu. Ya, bahkan di ayat 16 yang B ditulis apa? Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Ya, jadi memang jangan kita bayangkan ada kayak buku di sampingnya Tuhan ya. Sekali lagi ini bahasa simbolik. Tapi pesannya jelas. Hari-harinya sih belum ada, tapi sudah ada di dalam ketetapan Tuhan. Ya, nah pasti di situ terkandung banyak misteri. Ya, nah lalu saya akan sampaikan lagi satu ya. Nah mungkin ini kita harus buka ya. Karena ini menarik sekali, ini bagus. Ini akan tahu bagian kita apa. Ya, ini penting sekali nih. Penting ya. Penting sekali. Kita hidup di zaman sekarang jemaat ya, dan kita mesti paham apa yang harus kita perbuat karena kita ada di dalam skenario Allah. Betul. Kita ini bagian dari umat pilihannya. Dan kita ada di dalam kehendak Tuhan. Dan kita tidak bisa menolaknya. Karena ini udah ketetapan. Nah, kita akan sama-sama dengar dari Pak Yosef. Mangga, silakan Pak Yosef. Baik, Kang. Jadi, memang yang orang khawatir, tidak suka, itu adalah konsep yang namanya determinisme secara fatalis gitu ya. Determinisme secara fatalis. Apa itu Pak Yosef? Ya itu, di mana manusia itu jadi nggak harus lakukan apa-apa lagi, kayak robot aja. Oh iya kan, semuanya sudah ditetapkan Allah, semuanya sudah Allah lakukan, ya sudahlah. Udahlah pasif lah ya. Pasif, betul pasif. Udah dirancang Tuhan ngapain gitu. Kan bahaya ya. Kalau kekristenan jadi pasif seperti ini bahaya. Nah memang itu pemahaman yang sama sekali tidak seimbang. Nah sebenarnya banyak ya, tapi ini satu contoh saja. Ini kita lihat. Sebenarnya Imamat 26 dilihat dari awal perikopnya, ini jelas dalam bahasa Indonesia ada yang berkat dan kutuk. Ya. Jadi ayat 1 sampai ayat 13 itu berkat dan 14 sampai sekian itu kutuk. Jadi Tuhan seperti memberi dua ini. Ya. Nah, lalu kita tahu bahwa akhirnya mereka memilihnya kutuk. Ya kan? Nah, apakah Tuhan tahu? Tuhan tahu. Ya. Jadi di dalam mereka memilih itu kan sekali lagi karena didorong oleh itunya ya, oleh naturnya. Tapi toh Tuhan biarkan, ya. Tapi kita lihat apakah Tuhan biarkan begitu saja? Tidak. Tidak ya. Tuhan sudah tulis dulu sebelumnya nih. Ya, kita lihat satu ayat. Tetapi kamu akan kuserakan di antara bangsa-bangsa lain dan aku akan menghunus pedang di belakang kamu. Ya. Jadi ini akibatnya karena mereka memberontak tadi, mereka mengikuti pemberontakannya. Jadi sama Tuhan diserahkan di antara bangsa-bangsa lain dan aku akan menghunus pedang di belakang kamu. Ya. Nah, ini kita nggak ada waktu ya. Sebenarnya kalau dibahas ya misalkan googling aja event-event atau sejarah antisemit. Itu kita akan melihat kebenaran dari ayat ini. Bagaimana mereka itu selalu dikejar oleh pedang. Semua selama ribuan tahun, bahkan sampai boleh dikatakan sekarang mungkin. Sampai sekarang betul. Sampai sekarang masih sering terlontar kan kalau kita baca berita. Kalau kita baca berita di Timur Tengah tuh selalu ada ingin peristiwa menghapus dia dari muka bumi. Jadi boleh dibilang tiap dekade kan selalu ada ini orang-orang kelompok dimanapun karena mereka sudah terserak. Selalu ada yang ingin bunuh mereka. Jadi bayangin kalau kita sebagai individu sih, tiap hari ada orang yang ingin bunuh kita gitu. Hidup seperti apa ya? Nah ya ini karena kutuk. Ya karena kutuk. Nah lalu kita lihat ayat 40. Tetapi bila mereka mengakui kesalahan mereka dan kesalahan nenek moyang mereka dalam hal berubah setia yang dilakukan mereka terhadap Allah, terhadap aku, dan mengakui juga bahwa hidup mereka bertentangan dengan daku, aku pun bertindak ya dan lain sebagainya. Maka ya ayat 42 aku akan mengingat perjanjianku dengan Yakub. Ya. Jadi bila mereka lakukan ini, maka aku akan lakukan ini. Ingat lagi ya. Nah, sekali lagi ini kesannya seperti Allah serahkan dan Allah tinggal merespon aja nunggu. Ya. Allah berikan beberapa probabilitas kalau mereka lakukan A, nanti Allah lakukan ini. Tapi mereka lakukan B, Allah lakukan itu, gitu kan ya. Nah, tapi sekali lagi tidak. Tidak ya. Nah, ini kita harus melihat penjelasannya atau pemahamannya lebih lanjut ya. Jadi waktu dikatakan tetapi bila mereka mengakui kesalahan, ini bukan satu kondisi ya yang diserahkan ke mereka, bukan. Ini sesuatu yang memang Allah sudah tahu dan Allah katakan pada waktu kamu mengakui kesalahanmu, pada waktu itulah aku akan lakukan ini. Itu lebih tepat gitu. Harusnya begitu ya. Iya. Karena kalau bila, ya kalau kita nggak gali lebih lanjut, seolah-olah jadi
tergantung si manusia. Iya. Tapi bukan bila sebagai syarat. Bila itu maksudnya pada waktu kamu mengakui kesalahanmu. Jadi Allah sebenarnya justru sudah tahu. Oke. Ya. Nah, supaya lebih jelas ya. Misalkan kita gali sumber-sumber lain ya, karena dalam sastra Yahudi sini banyak kitab-kitabnya. Misalnya satu Targum yang ditulis oleh Yohanes. Akhirnya dalam bahasa Inggris diterjemahkan in the time of their distress. Ya. Pada saat kesusahan mereka. Ya, pada saat kesusahan mereka itu mereka sadar. Ya, ada juga yang diterjemahkan begini. And they shall confess their iniquity. Dan mereka akan mengakui kesalahan mereka. Ya. Jadi sesuatu yang Tuhan sudah tahu. Pada waktu itu kamu mengakui. Pada waktu itu kamu sadar. Barulah plan dari aku yang duanya, ya, A2 terjadi, maka A3 itu akan terjadi. Jadi maksud saya adalah Allah memberi ruang kepada manusia, memberikan satu bagian untuk manusia kerjakan. Dan Allah sudah tahu. Ya. Jadi lihat, bukan Allah yang mengendalikan semuanya. Ya, apalagi kalau dibilang dia berdosa gara-gara Tuhan. Ya, bukan. Ya, tapi Tuhan tahu dia akan berdosa. Tuhan tahu dia akan memberontak. Tapi Tuhan juga tahu bahwa pada satu titik, ya, dan mengapa mereka bisa ada di titik itu? Karena Tuhan yang membawa. Karena mereka dibuang kan. Tuh, mereka harus berseru-seru dulu di dalam pembuangan, baru mereka sadar, dan pada waktu itulah Tuhan akan membawa mereka pulang. Ya, ini satu periode gitu. Akhirnya kembali ya, ke Yerusalem, ya, pembangunan kembali bait Allah. Rencana Allah ini kan harus turun ke ranah manusia, ya. Dan kita tahu manusia dibatasi oleh ruang, dibatasi oleh waktu, ya. Tapi rencana Allah itu sudah dari kekekalan, ya, sudah lengkap, sudah utuh. Tapi ini harus dimanifestasikan, di breakdown di dalam sejarahnya manusia. Itulah sebabnya Alkitab sendiri bergerak dari Kejadian menuju pada Wahyu. Generasi demi generasi berganti, ya. Tetapi rencana Allahnya berjalan terus. Nah, ini yang kita tahu. Tapi kadang-kadang karena yang membuat kita bingung adalah kita ambil saja satu periode, ya, ujungnya belum ada, dan kita abaikan awalnya. Ya, lalu kita sangat fokus di periode itu. Dan pertanyaan semua muncul dari periode itu. Nah, ini yang bikin kita bingung. Tapi kalau kita mengambil seluruh benang merahnya, ini membantu sekali menurut saya. Ya, jadi itu kenyataannya, itu kebenarannya. Jadi apa yang harus diperbuat oleh jemaat nih? Nah, oleh jemaat oleh gereja, betul. Oleh gereja kita. Ya, kita harus fokus pada semua yang dikatakan di dalam Perjanjian Baru. Ya, semua, nggak bisa fokus hanya satu, buang yang lain nggak bisa. Ya, kita harus dengan terus-menerus, ya, menafsirkan, ya, menarik pelajaran, lalu melahirkan tindakan-tindakan yang semuanya memang digerakkan oleh jemaat Perjanjian Baru. Karena jemaat Perjanjian Baru itu kan basicnya pasti Injil. Ya, sejak kerajaan Allah datang, Yesus Kristus, ya, atau Yohanes Pembaptis misalnya diawali, sampai seluruh masuk. Kita bisa melihat pergerakannya dari Kisah Para Rasul. Ya, lalu kita harus melihat semua yang Paulus, Petrus, Yakobus, Yohanes tuliskan di dalam surat-surat. Ya, sampai akhirnya kita jangan mengabaikan kitab Wahyu. Karena disitulah ujungnya. Sebelum masuk kepada kekekalan. Sebelum turun langit dan bumi yang baru itu. Jadi itulah gereja. Tindakan-tindakan nyata yang harus diperbuat oleh jemaat di masa-masa sekarang seperti ini apa kira-kira kok? Ya, sebenarnya secara sederhana, ya, satu, bangun pengajaran yang benar tentang Allah. Seperti yang dikatakan dalam Alkitab. Dua, menyadari, bangun juga pengajaran yang benar tentang manusia. Ya, seperti apakah manusia sebelumnya, bagaimana manusia bisa sampai kepada Tuhan, dan apa yang manusia harus kerjakan setelah di dalam Tuhan. Ya, lalu mengenai banyak lagi Alkitab itu sendiri, pengajaran atau doktrin mengenai Alkitab. Segala tulisan-tulisan ini bagaimana kita memperlakukannya. Ya, kita sudah cukup sering di Salah Kaprah ini. Ya, jangan main comot, jangan bahkan apalagi sudah dicomot lalu diberi lagi. Ya, atau pengalaman kita. Ini berat. Ya, tidak boleh ada satu, maaf istilah agak ilmiah, bahasa daerahnya itu hermeneutik. Jangan hermeneutik kita itu dibangun berdasarkan pengalaman. Sekali lagi jangan. Hermeneutik harus berdasarkan teks. Berdasarkan konteks. Iya, teks dan konteks. Betul. Tapi orang kan hanya ambil satu ayat lalu pengalaman dimasukkan untuk membaca ayat ini.
Nah ini repot, di dalam pengalaman itu bisa ada mimpi, bisa ada segala macam kan. Kita sudah pernah bahas. Ya, lalu jangan pula berpusat hanya satu pribadi, ya misalkan satu hamba Tuhan karena figurnya begitu powerful, ya dijadikan dialah pusat kebenaran. Bukan, sekali lagi kebenaran sekali lagi ada di dalam Alkitab, betul. Jadi itu tadi Kang, doktrin Allahnya benar, doktrin manusianya, doktrin Alkitabnya. Ini baru 3, ya sebenarnya masih ada. Doktrin-doktrin ini penting. Ya, bagi gereja Tuhan, bagi orang percaya, ini penting. Harus sengaja kita bangun. Memang doktrin-doktrin seperti ini harus dipahami ya, oleh seluruh umat Tuhan ya, oleh gerejanya. Baik, menarik sekali nih. Ada lagi hal yang mau disampaikan nih Pak Yosef sebelum kita akhiri? Ya, saya kira cukup ya. Cukup lah ya. Kesimpulannya jadi panjang lagi, tapi kurang lebih itulah ya. Baik. Wah, jemaat. Panjang lebar tapi menarik sekali. Sangat memberkati kita. Saya sendiri sangat dibangun. Saya sendiri jadi mengetahui banyak ya. Bagaimana sikap kita terhadap Tuhan, sikap kita terhadap manusia, sikap kita terhadap firman Tuhan. Ya, yang jelas Tuhan punya kehendak, dan kehendaknya itu sudah benar-benar Dia yang merancangkan, Dia yang melakukan semua alur skenarionya. Kita ada di dalam ketetapannya, kita sudah ditentukannya, dan kita adalah umat pilihannya. Dan ini adalah kehormatan istimewa dari jemaat ini. Baik jemaat, ya luar biasa di episode ke-11 ini kita banyak diberkati dengan pengetahuan hasil diskusi dari Bapak Yosef Setiadi tadi. Saya berharap, kita semua berharap diskusi kali ini benar-benar kita semua menangkap, kita semua mendapatkan pengajaran yang bermanfaat bagi kita sebagai jemaatnya. Terima kasih sudah ikut setia menyaksikan Salah Kaprah di episode yang ke-11 ini, dan kita akan berjumpa di episode yang ke-12. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tuhan memberkati.